Dan juga banyak orang-orang yang bilang kalau rumah yang aku tinggalin ini sedikit seram dan horor. Mungkin mereka-mereka sering ditemui atau dijumpai hal-hal yang seperti itu, tapi akunya sih enggak terlalu menanggapi omongan-omongan orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali nih di channel ini. Seperti biasa kita sambut dulu para teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya, semoga ya. Dan dimudahkan rezekinya dan urusannya ya. Amin. Dan di perjumpaan pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di ngelepas kambing ya. Ini adalah jadwal jam untuk ngelepas kambingku, yang mana di jam 12 ini kambing-kambingku udah lapar, jadi udah waktunya untuk dilepas ya. Tapi nggak aku lepasin, cuma aku ikat aja karena kalau dilepas itu ke rumah-rumah warga atau ke rumah-rumah tetangga ya, makanan tanaman orang. Sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya, ngegosipnya, ngegibah-gibah orang ya. Janganlah ya. Dan aku sebelumnya itu terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah mampir di channel ini dan yang selalu stay di channel ini, selalu dukung channel ini sampai sekarang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman semua dipermudah segala urusannya, rezekinya lancar, umurnya yang panjang. Amin. Dan di pertemuan kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk melihat ternak-ternakku, yaitu kambing-kambingku yang nakal ini. Gimana nggak nakal? Kalau diikat ya udah kalem, kalau dilepasin waduh makanin tanaman orang, akunya yang dimarahin. Dan di edisi kali ini, di episode kali ini, aku mau memperlihatkan keseharianku di saat aku udah pulang kerja, yaitu jadwal jamnya aku ngelepasin kambing-kambing ini. Kalau nggak dilepasin, waduh bisingnya luar biasa, satu kampung bisa denger. Dan kalau nggak dilepasin juga sampai jam 2 nanti, bisa-bisa satu negeri Indonesia ini bisa denger dia mbak-mbak ya, kayak apa itu bisingnya. Sebenarnya sih bosen juga ngurusin kambing, karena ngurusin kambing itu ribet banget. Tapi aku harus tetap bersyukur karena ini rezeki dari yang kuasa. Siapa tahu kedepannya aku bisa beli sapi. Amin amin ya rabbal alamin. Dari rezeki yang kecil mudah-mudahan saja dan semoga saja bisa mendapatkan rezeki yang besar. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita sudahi dulu perbincangan kita di kambing-kambing ya. Kita beralih ke perbincangan tentang kisah horor aku di rumahku ini. Jadi nih teman-teman, pada suatu malam ketika aku, istriku dan anakku sudah tertidur dengan lelap, dan kemudian aku terkejut dengan suara yang menyeramkan. Suara itu seperti orang yang lagi batuk dan seperti orang yang lagi bersendawa. Sontak aku terkejut dan langsung bergegas bangun, mengambil senter dan keluar. Melihat sekeliling rumahku ternyata tidak ada siapa-siapa, dan kemudian aku dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang besar, dan tiba-tiba saja aku merasa bulu kuduku berdiri semua, rasanya sekujur badan ini merinding. Karena rumah yang aku tinggali sekarang ini jauh dari tetangga, dan menurut logikaku tidak mungkin ada orang setinggi dan sebesar itu, bahkan badannya itu hitam. Dan juga tidak mungkin orang itu tingginya lebih dari 2 meter dan lebar sepintu gedong, dan juga memiliki kecepatan seperti kilat. Karena yang aku tahu kalau orang Indonesia itu paling-paling tingginya 1,5 meter, bahkan sampai 2 meter, itu pun sudah jarang ditemui. Jadi aku nggak percaya aja kalau ada orang setinggi itu melebihi 2 meter. Karena yang aku tahu di diriku sendiri, aku nggak takut apa-apa kecuali Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekejap saja di hari itu, di malam itu, langsung sontak aku merasa ketakutan karena sudah melihat bayangan setinggi dan sebesar itu. Aku nggak tahu apa motifnya dan maksudnya, tujuannya, kenapa harus menakut-nakuti kami. Kenapa juga harus mengganggu kenyamanan kami, padahal kami nggak pernah mengganggu makhluk-makhluk seperti itu.
Dan pada seketika aku melihat bayangan tersebut, aku sontak lari ketakutan untuk masuk ke dalam rumah dan berpikir apa yang aku lihat barusan benar atau tidak, tapi akunya masih nggak percaya apa yang aku lihat barusan. Dan pada setelah melihat bayangan tersebut, aku sudah nggak bisa tidur. Terus kepikiran apa yang aku lihat dan masih saja aku nggak percaya dengan apa yang aku lihat di luar rumah. Dan mungkin karena posisi kamar mandiku itu di luar, nggak di dalam rumah. Dan juga kebetulan lampu kamar mandiku itu lagi putus, WC-nya juga lampunya putus. Jadi mungkin kesannya sedikit agak horor ya. Dan juga banyak orang-orang yang bilang kalau rumah yang aku tinggalin ini sedikit seram dan horor. Mungkin mereka-mereka sering ditemui atau dijumpai hal-hal yang seperti itu, tapi akunya sih enggak terlalu menanggapi omongan-omongan orang tersebut. Aku sih berpikirnya positif aja, mungkin dia lagi suntuk kali ya, lagi gabut, jadi dia iseng-iseng untuk mengganggu kami yang lagi tidur. Selagi aku, istriku, dan anakku itu nggak kenapa-napa, ya aku aman-aman aja di rumah yang aku tinggali sekarang. Dan juga ini bukan kali pertama aku digangguin sama makhluk-makhluk goib. Di sebelum-sebelumnya juga kami juga merasakan kalau tidur di dalam kamar itu, khususnya di kamar depan rumah ini, aku merasa dan istriku merasa itu kalau kami sedang tidur itu diliatin sama orang ya. Ya mungkin teman-teman juga bisa ngerasain ya kalau tidur diliatin orang itu gimana sih, enak atau enggak. Tapi di sini posisinya bukan tidur diliatin orang ya, tetapi dilihatin makhluk yang enggak kasat mata. Akunya sih sama istri aku ya mudah-mudahan aja mereka itu enggak jahat ya, enggak ngegangguin kami terus. Dan mudah-mudahan aja mereka yang menjaga kami di rumah ini dari makhluk-makhluk yang jahat mungkin ya. Tapi selama kami di rumah ini kami nggak kenapa-napa, nggak sakit ya, kalau palingan sakit-sakit kepala doang, entah itu sakit perut ya, biasalah kalau sakit-sakit itu mah. Bukan dari sakit-sakit dari hal yang goib ya. Ya doain aja teman-teman, mudah-mudahan kami selalu diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala musibah, ya yang lain-lain pokoknya ya doain aja. Dan juga untuk teman-teman semua ya mudah-mudahan semoga saja diberi keselamatan dan rezeki yang lancar, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah ya, amin. Jadi maksud daripada video ini tentang perbincanganku yang horor-horor ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua ya. Ini adalah sebuah pengalamanku di saat aku tinggal di rumah ini. Dan beberapa hari ini aku memang sering diganggu, tapi aku nggak apa-apa. Dan anak istriku juga nggak apa-apa, mudah-mudahan selamat dan nggak ada penyakit yang macem-macem ya. Dan mudah-mudahan saja selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi, walau bagaimanapun kita harus tetap berdoa pada Yang Kuasa, yang dari tanah kembali ke tanah. Begitulah kata orang-orang tua. Dan mungkin segitu aja cerita hororku dan pengalamanku pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu nonton video aku ini yang berantakan ini. Ya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Untuk teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, terima kasih banyak sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di tentang pengalamanku, ceritaku, dan lain-lain sebagainya. Dan sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya, walaupun videonya acak-acakan ya. Tapi ya beginilah adanya, ya beginilah aku apa adanya. Apa yang aku rekam, apa yang aku jadiin video, ya beginilah jadinya. Mohon dimaklumi jika video ini berantakan ataupun ngomongnya lagi belepotan ya. Masih belepotan, mungkin masih banyak yang harus diperbaiki. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa di next video.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan selalu nonton video ini sampai habis. Mungkin saja teman-teman semua bisa termotivasi dari video-video yang acak-acakan yang seperti ini ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye bye.